Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan mengenai pengelolaan kartu stok di dalam Odoo Accounting. Persediaan barang diakui sebagai aset lancar bersifat ekonomis di masa depan. Metode penilaian persediaan itu terbagi menjadi 3. Ada first in first out atau FIFO. Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli atau masuk adalah barang yang pertama kali dijual. Dengan kata lain, barang tertua dalam persediaan dijual terlebih dahulu. Lalu ada last in first out. Metode LIFO mengasumsikan bahwa barang yang terakhir dibeli masuk adalah barang yang pertama kali dijual. Dengan kata lain, barang terbaru dalam persediaan dijual terlebih dahulu. Lalu ada metode rata-rata atau weighted average cost. Metode rata-rata menghitung HPP berdasarkan rata-rata biaya barang dalam persediaan. Setiap kali barang dibeli, rata-rata biaya unit diperbarui. Nah, gimana sih cara mengelola kartu stok dalam Odoo Accounting? Dalam pengelolaan kartu stok ini tidak hanya melibatkan fitur-fitur lainnya seperti sales, budget, inventory, dan accounting. Jadi, misalkan kalian akan membeli suatu barang yang akan nantinya kalian jualkan. Nah, pastinya kalian akan mengeluarkan purchase order, yang dimana perusahaan mengeluarkan dokumen tersebut kepada perusahaan lain untuk membeli sebuah barang, yaitu memakai fitur yang mana purchase. Jika kalian telah mengisi fitur purchase ini, nantinya otomatis akan barang yang kalian beli itu akan masuk ke sistem yang dimana fitur inventory. Jadi di fitur ini kita akan tersambung ke dalam fitur inventory. Setelah barang itu sampai otomatis perusahaan akan membuat sales atau invoice yang dimana itu akan berpengaruh terhadap tagihan atau hutang pada perusahaan kalian dan muncul pada accounting tentunya. Nah, begitupun ketika kalian menjual, pelanggan yang akan membeli barang ke perusahaan kalian itu akan mengirimkan yang dimana purchase order. Juga sama, tapi perusahaan kita akan mengeluarkan sales order. Tentunya caranya pada menu sales. Ini klik. Nah, ini juga nanti akan terintegrasi dengan inventory. Jika misalnya barang sudah sampai ke tangan pelanggan, pastinya perusahaan pun akan mengeluarkan invoice yang dimana itu berpengaruh terhadap menu accounting. Itu dia kenapa Odoo itu disebut ERP. Karena masing-masing fitur yang ada pada Odoo ini saling berkaitan satu sama lain, kayak tadi misal purchase, lalu entah ke inventory, lalu entah ke accounting gitu. Nah, untuk itu gimana sih cara pengelolaan yang pertama kali kita lakukan? Yang pertama kali adalah kita persiapkan dulu produk apa saja yang akan kita jual dan yang akan kita beli. Untuk persediaan barang dagang, pasti kita akan membeli produk tersebut dari perusahaan lain kan. Nah, caranya tuh kita bisa klik inventory, klik menu produk, lalu klik new. Di sini kalian bisa menambahkan produk apa saja, mulai dari produk biasa misalnya barang maupun makanan, dan juga ini tuh persediaan yang bisa habis pakai gitu. Nah, kalian itu bisa mengisi dengan nama produk, kemudian kalian bisa mengisi atau mencetak produk tersebut bisa habis atau bisa dibeli yang can be sold dan can be packet. Kemudian isi produk tipenya. Di sini ada 3, ada consumable, service, dan stowable produk. Lalu sales price, kita bisa isi sales price. Ini tuh kita akan menjual produk itu dengan harga berapa. Lalu di sini ada cost. Kalau cost itu isinya tuh dengan harga yang dibeli. Jadi kalian beli ke vendor itu berapa.
Kemudian di sini ada menu sales. Kalian ini bisa mengisinya sesuai opsional gitu, jadi sesuai data perusahaan, purchase juga seperti itu. Lalu ada inventory, diisi dengan kriteria produk tersebut seperti ini, ada weight, jadi berat produk itu tuh berapa, lalu volumenya berapa. Nah, lalu ada menu accounting. Di income account-nya jelas kita bisa diisi dengan misalnya sales, lalu di expense account-nya kita bisa mengisi dengan cost of goods sold. Kita cari bisa di sini. Cost of goods sold. Nah, jika sudah kalian bisa klik set yang ini. Nah, nanti gimana sih kalian untuk menambahkan dari kuantitas produk tersebut? Yang pertama, kalian pasti akan membeli produk. Nah, pasti kalian mengeluarkan purchase order. Nah, jadi coba kita ke bagian purchase order. Invalid file. Karena tadi ini lalu bisa ke. Nah, caranya tuh untuk mengeluarkan purchase order tuh klik new langsung. Nah, ini dulu ketik order, lalu purchase order, lalu klik new. Nah, ini. Nah, ini kita bisa isi vendornya, lalu tanggal mengeluarkan purchase order, lalu mengisi produk apa saja yang akan kalian beli, lalu di sini deskripsinya seperti apa, lalu kuantitinya berapa, dan untuk harga per unitnya berapa. Nah, kenapa sih kita harus mengeluarkan purchase order? Kenapa tidak langsung dikeluarkan invoice? Nah, biasanya perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lain itu selalu mengadakan yang namanya bargaining atau tawar-menawar. Setelah purchase order selalu ada perbedaan dengan harga. Nah, nantinya itu disesuaikan pada invoice tersebut. Jika sudah mengisi ini, kita bisa klik set. Nah, nanti perusahaan akan memvalidasi apakah produk tersebut sudah diterima apa belum. Jika sudah kita bisa mengecek. Jika sudah, si barang itu tuh akan meng-create bill atau meng-create tagihan yang dimana nantinya bisa bersambung ke accounting. Caranya itu kita bisa lihat di menu accounting. Lalu di menu vendors yang ini ada menu bill. Nah, di sini tuh nanti akan muncul. Nah, di menu inventory-nya juga akan muncul. Kalian klik inventory, lalu klik produk. Nah, di sini nanti akan muncul barang yang tadi yang akan kita jual. Nah, bagaimana sih kalau kita menjual? Pertama, kita bisa tadi barang yang kita beli. Nah, ini bagaimana cara untuk menjual produk. Kita menu ke sales, lalu klik menu order. Nah, di sini ada quotation, ada order, ada sales time, sama customer. Kita bisa klik quotation ini. Nah, kalau menu ini tuh jadi bersifat kayak penawaran yang dimana penjualan itu tuh masih ditawarkan. Kalau misalnya order ini lebih ke pembelian, tapi itu sih tergantung perusahaannya, apakah perusahaan mengeluarkan sales order atau sales quotation dulu. Tidak jauh beda proses penjualan, hanya pada menunya. Nah, nanti akan tersambung ke menu accounting. Lalu kita melihatnya di menu customer, lalu di menu invoice. Nah,
Nah, nanti akan keluar pada invoice ini. Ini tuh akan menjadi pengakuan faktur dari setiap pelanggan gitu. Nah, bagaimana sih cara melihat produk, apakah produk itu tuh sudah berkurang atau menambah? Caranya kita bisa mengklik menu inventory. Nah, lalu klik produk lagi. Nah, nanti di sini tuh akan ada history jika kalian mau, dan itu tuh bisa diunduh. Mengunduh kartu stok itu caranya teh kalian bisa masuk ke reporter, lalu ke menu stok, loading. Nah, di sini kalian bisa melihat harga dari produk tersebut dan barang yang tersedia berapa gitu. Itulah cara melihat kartu stok dalam Odoo Accounting. Semoga yang saya paparkan itu bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa coba untuk usaha kalian.